Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan ke Bandung melalui jalur selatan dengan naik Budiman Bandung Wonosobo. Berbeda dengan Budiman yang lain, bis ini adalah seri R, artinya ini adalah bis Hino RG. Nah, anehnya di sini handbrake-nya ada di kanan ya, sebelah bawah lengan Pak sopir. RG ini sepertinya hanya tinggal satu ini dari PO Budiman, dan sisanya adalah Mercedes-Benz. Dulu juga punya Volvo, tapi sepertinya Volvo B7R ya kalau nggak salah ya, itu sudah dipensiunkan. Yang tidak ada di Budiman itu Scania. Nah, pas naik ini ternyata bis ini cukup kencang, dan mungkin karena shock breakernya keras, bantingannya juga agak mantap teman-teman semuanya. Karena saya mendapatkan bangku di baris kelima, jadi ini terasa banget bantingan kiri kanannya. Baru 15 menit duduk, kepala rasanya sudah mulai pusing, dan perut ini kok sepertinya mau mual gitu ya. Ya karena yang saya lalui ini di 15 menit pertama itu adalah tikungan-tikungan tajam di perbukitan. Sebagaimana teman-teman semua ketahui, di kawasan Cilacap Barat, tepatnya di Karangpucung hingga di Wanareja, itu terdapat beberapa tikungan tajam, dan karena bawanya bis ini cukup cepat, jadi saya lihat juga banyak penumpang yang pada mabok. Ini adalah dashboard dari RG. Nah, ini nggak ada kan, ternyata di sana itu di ujung kanan Pak sopir itu handbrake-nya. Kita sudah sampai di Ciopat untuk kontrol penumpang, dan itu adalah bapak kontrolnya. Tapi saya cukup kagum juga dengan para penumpang yang berasal dari Wonosobo ini. Meskipun mabuk ya tetap kuat di perjalanan. Nah, itu bapak kontrolnya, ceker di Ciopat sini. Nah, bapak laki-laki berbaju merah itu tengah membuang pundi-pundi air dari kresek, karena keluarga di sebelahnya mabuk berat, jadi dibuang. Tetapi tidak semuanya membuang di saat bis ini berhenti. Beberapa di antaranya memanfaatkan untuk istirahat. Dan kita masuk di terminal Banjar Patroman. Ini siang hari ya teman-teman semuanya ya, karena saya berangkat dari Majenang itu pukul 11 lebih 5 menit. Nah, dari terminal ini kita nanti akan langsung melanjutkan perjalanan ke arah Bandung. Di jalur selatan ini bis Budiman sepertinya tidak ada putus-putusnya. Memasuki terminal Banjar, ada penumpang yang akan turun dan akan melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran. Penumpang yang bersama dengan saya saat itu ada sekitar 15 orang.
Siang hari terminal ini sepi dari angkutan, tapi kalau pagi atau malam, kira-kira sampai jam setengah 9 malam ya, kalau malam itu ramai. Dan tentu didominasi oleh bis cepat Budiman. Nah, ini dia sama anaknya turun mau melanjutkan perjalanan ke arah Pangandaran. Di sebelah kanan mobil kecil itu adalah mobil atau bis 3/4 menuju Pangandaran. Nah, itu di pojok itu ada pundi-pundi air dari orang yang mabok tapi lupa untuk dibuang. Tak lama kemudian kita masuk di SPBU Karangkamulyan untuk isi solar. Dan di sebelah ini ternyata ada bis Pangandaran Bandung yang menggunakan bis intercooler. Sekitar 20 menit kita istirahat sambil menunggu isi solar. Kita melaksanakan sholat duhur. Seperti Pak Kondektor tadi bilang, silahkan yang mau melaksanakan sholat atau istirahat ya kita manfaatkan. Dan kita langsung menuju ke terminal Ciamis. Di terminal Ciamis ini juga nanti ada 1 kali cek penumpang oleh agen di terminal Ciamis. Seperti biasa, ketika berhenti pasti ada pedagang asongan yang naik menawarkan dagangannya. Dan ini adalah penumpang baru, ada 3 orang. Yang laki-laki ini mungkin suaminya ya. Dan yang akan berangkat adalah istri dan anak-anaknya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali.
Bis ini cukup kencang, terbukti 20 menit ketinggalan dari bis Bandung Pangandaran. Kita masih bisa nyusul. Pasar Bu. Ini kita ada di Lingkar Ciawi. Dan lalu lintas cukup padat teman-teman, karena ini kita akan menghadapi pasar juga di depan. Dan sepertinya habis kejadian kecelakaan di tikungan ini karena banyak orang berkerumun di pinggir-pinggir jalan. Oh ya teman-teman, karena ada yang turun bapak paling depan, jadi saya bisa ambil posisi di belakang Pak supir, jadi pandangan lebih jelas lagi. Ini pasar Ciawi dan satu pengamen masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu sebentar ya. Uang hibur adalah sedap bila dia di rumah kan. Mudah-mudahan kehibur. Satu temang dari Tadi Pak. laut. Depan. Tadi dia kiri. Apa? Dan aduh Mas. Keluar dari Lingkar Ciawi, lalu lintas cukup padat, banyak pengendara motor. Nah, yang di depan itu agak rame ya. Sebelum nanjak di tanjakan Gentong, kita masuk dulu di SPBU Gentong. Di SPBU ini ada petugas dari PO Budiman yang menerima setoran dari armada-armada yang memang harus menyetor di SPBU ini. Seperti Bandung Wonosobo ini stornya juga di SPBU Gentong. Sedangkan yang lain stornya di Pusat di Tasikmalaya. Nah, yang di depan ini adalah 3E132 Sang Mantan ini. Ini dulu bis saya kalau naik
dari Karangpucung menuju ke Tanjung Priok. Nah, di depan ini tadi ada kecelakaan ya. Ini mobil ras mundur bablas sampai ke parit dan coba dievakuasi oleh orang-orang sekitar. Lanjut di 3E 132 yang tadi keluar itu sehabis ditutup trayek Karangpucung Tanjung Priok, dia ditarik untuk Tasik Tanjung Priok, kemudian ditarik lagi untuk Pangandaran ya. Pangandaran Serang atau mana saya agak lupa. Dan kita bersiap untuk menuju ke Tanjakan Gentong. Siang ini Tanjakan Gentong cukup sepi, jadi kita bisa ngegas dan tentu menambah penumpang yang mabuk. Sebenarnya saya cukup khawatir juga ya, karena seperti tadi dilihat waktu di SPBU, setiap berhenti bis ini harus diganjal. Jadi saya khawatir sama remnya, jangan-jangan kurang pakem ini ya. Oh iya, di jam siang ini kita kebarengan sama bis 3/4-nya Budiman. Ini medium apa 3/4 ya teman-teman? Medium ya, bis medium Tasik Cikampek yang melalui Malangbong, Wado via Cadas Pangeran, jalur yang saat ini jarang digunakan. Yang masih katanya itu ada CBU atau Kurnia Bakti, masih ada yang lewat situ, katanya tiketnya 70.000. Nah, untuk saya sendiri ini tiketnya adalah Karangpucung Bandung 115.000. Bonusnya leg race. Jadi ini kelas bisnis yang hampir-hampir eksekutif, tapi tidak ada toiletnya.
setiap naik di tanjakan ini, sebelah kiri ini ada pengemis. Itu yang saya zoom itu. Pengemis itu nampaknya seorang yang disabel ya, tapi dari pembicaraan antara kondektur dan sopir, ini tadi sopirnya sempat menyapa karena dia kenal. Ternyata dia punya 4 mobil ya, pengemisnya itu ya, punya Avanza, Grand Max, sama 2 lainnya nggak tahu, kata Pak sopir nih ya. Dari mengumpulkan receh di pinggir jalan itu dia bisa punya 4 mobil, luar biasa. Kalau beritanya benar. Sehabis Kadipaten menuju Malangbong kita tersendat karena ternyata ada truk Fuso terguling. Sepertinya ini nggak kuat nanjak terus mundur dan kena bagian depan dari rumah penduduk. Tapi menurut kondektur Bekasi Pagi, ini bisnya sudah dari pagi dan belum dievakuasi. Nah saat ini sepertinya lagi rencana dievakuasi.
sepanjang perjalanan hingga Limbangan ini selalu berusaha untuk nyalip di depannya, tapi ya karena kemacetan jadi susah. Dan karena ini istirahatnya di Lumbir, jadi kita langsung saja menuju ke arah Bandung. Dan ini hebatnya ya, karena istirahatnya sudah jauh, jadi kalau naik bis ini menuju ke Bandung itu cepat sampai, nggak banyak berhenti, kecuali isi solar sama store. Kita minggir sebentar di sini bukan untuk istirahat, tetapi untuk menurunkan paket. Kalau nggak salah ini paketnya berupa ayam, bahan untuk membuat lauk di Mergosari. Ini naiknya tadi dari Mergosari di kawasan Mergo ya, Mergo ke arah Dayoluhur. Karena memang rumah makan Mergosari itu pusatnya ada di Mergo. Kenapa namanya Mergosari ya? Karena pusatnya di Mergo itu sendiri. Dan kita memasuki lingkar Nagrek.
Siap. Kirim ya. Oh. Memasuki jalur Nagrek Rancaikek, kembali kita dihadapkan pada kemacetan karena masih adanya perbaikan jalan di ruas Rancaikek Cilenyi.
Dari Cilenyi menuju ke Cibiru kemacetan semakin parah. Dan kalau dari map ini kelihatan merah. Nah, suasananya seperti ini ya. Ini memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi dari Cilenyi jam 5 sore ini menuju ke arah Cicahem. Di ujung Berung bis kita berhenti dan sempat ke toilet juga, tapi ternyata di situ kita dipindah di bis belakangnya Pangandaran Bandung karena sopirnya capek ya, karena Pak sopir bilang saya capek sekali. Sudah ya, memang dari Wonosobo sampai Bandung belum istirahat yang cukup, jadi kita pakai IL sekarang, intercooler, dan ini lebih soft ya, bawahnya lebih nyaman. Inilah terminal Cicahem di kota Bandung. Sampai Cicahem ini pukul 18.00. Oke, demikian perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.